A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Surat Al-Kahfi ayat 42. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa uhitalan den limputi. Tahu langsung dimaknani wa uhitalan dan binasaake. Ya Allah dan limputi utawa dan binasaake sami mawon apa bisa marihi kelawan kuwoe pira-pira buahe ta woe ahad bi aujuhidopti kelawan pira-pira bentuke melanggeri tenginggil kelawingi as-salasah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim au yursila kelawingi niku alaiha husban wa yursil alaiha husbana ila akhirih niku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim as-sabiqati kang dingin apa aujuh ma'a jannatihi sertane kebune. Ya Allah tegese sertane kebune ahad bil halaki kelawan karusaan fahalakat mongko dadi rusak apa jannah fa asbaha mongko dadi sapa ahad iku yuqallibu molak-malik sapa ahad kafaihi ing ya Allah epek-epek tangan lorone ahad alasane nadaman krono arae menyesal wa tahassuran lan krono arae nelongso alama anfaqa fiha menyesal dan juga prihatin alama ing atase barang anfaqa kang wis ngetokake sapa ahad ing ma fiha ing dalem jannah ai fi imarati jannati tegese ing dalem ngerameake ta ngurip-ngurip kebune ahad wa ya hale utawi jannah iku khawiyatun kang gugur kang rusak sakitatan tegese kang gogrok ala urushiha ing atase pira-pira cagake jannah alase pira-pira cagake jannah aida aimiha tegese pira-pira cagake jannah lil karomi ya Allah ya Rabbi ya Karim bi an saqatat summa saqata al karomi lil karmi maring buahe. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bi an saqatat gambare yento lugur gambare kelawan yento lugur apa jannah summa saqata nuli lugur apa al karmu ya kelawang silimale lil karam yo maknane wit anggur summa saqata nuli lugur apa al karmu wit anggur wa yaqulu lan ngucap sapa ahad litambihi krana are ngelingake ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya laitani do menawa ingsun iku lam usyrik ora nyekutake sapa ingsun bi rabbi kelawan pangeran ingsun
Birobi kelawan pangeran ingsun ahadan ing wong suwiji. Ahadan ing wong suwiji. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walam takul lahu fi'ati yang surunahu min dunillah. Walam takun lan ora ono. Bita iklan nganggo tak wal ya ilan kelawan nganggo ya saged walam takun satu qiraah saged walam yakun. Karena kaedahe kados teng alfiyah membuang tak taknis atau bahasanya dimudzakarkan itu boleh tatkala antara fi'il dan juga fa'ilnya yang muannas itu terpisah. Kados teng mriki kan wonten terpisah dengan lahu. Walam takul lahu. Lahu kedue iku lahu kedue ahad. Lahu kedue ahad sapa fi'atun. Sapa fi'atun golongan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa fi'atun golongan. Jama'atun tegese golongan. Yang suruh kang padha nulungi sapa jama'atun ing ahad mindu nilai saking sakliyane Allah indah halakia ing dalem nalikane rusake jannah wa makana muntasira wa makana lan ora ana sapa ahad iku muntasiron wong kang oleh pitulung indah halakiha binafsih indah halakiha ing dalem nalikane rusake jannah binafsihi kelawan awak dhewe niki ta'aluke dumateng muntasiran binafsihi kelawan awak dhewe ne ahad hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun sawaba wa khairun uqba hunalika ing dalam mengkene dina kiamah ayyaumal kiamat tegese ing dalam dina kiamat al walayatu utai pitulung fathil wawi kelawan nganggo fathai wawu an-nusratu tegese pitulung wabi kasrihalan kelawan kasroe wawu al-mulku nyatane maknane kerajaan al-mulku tegese kerajaan igulillahi kedue Allah al-haqqi kang maha bener sapa Allah kang maha hak sapa Allah birraf'i klan nganggo rafa sifatun biraf iklan nganggo rafa sifatul walayati yaiku dadi sifate walayah wabil jarri lan kan nganggo jar sifatul jalalati yaiku dadi sifate lafaz jalalah dadi hunalikal walayatu lillahil haqqu bisa karena menjadi sifatnya al walayah atau dibaca jar hunalikal walayatu lillahil haqqi karena menjadi sifat daripada lafaz jalalah yaitu lillahi. Huwa khairun sawaba wa khairun uqba. Huwa tawi Allah iku khairun luwih bagus apane sawaban ganjarane min sawabi ghairi tinembang saking ganjarane liyane Allah laukana lamun ana sapa ghair iku yusibu bisa aweh ganjaran sapa ghair wa khairun lan luwih bagus apane uqba ya Allah ya Rabbi ya Karim wa khairun luwih bagus apane uqba akibate utawa pungkasane bidammil qaf iklan nganggo dhammai qaf wa sukuni ya Allah ya Rabbi ya Karim wa sukuni halan klan sukune qaf jadi uqba atau uquba akibatan tegese apane pungkasane lil mukminina kedue wong kang padha iman wa nasbuhuma alat tamyiz wa nasbuhuma ta'ina sope sawaban lan uqban ta'ina sope lafaz sawaban lan uqban iku alat tamyiz tetep ing atase tamyiz pun sakmenten mawon riyen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sak mangke niki sangat erat hubungannya dengan yang kemarin bahwa kalau dalam pembahasan kali ini sedang membahas bahwa Allah Ta'ala merealisasikan apa yang diminta oleh orang-orang mukmin. Ana teng ayat niki surat Al-Kahfi ayat 42 nggih. Surat Al-Kahfi ayat 42
Di sini dikatakan bahwa wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa ya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ade murad dhisik Qur'ane. Wa uhita bisamarihi, dan dibinasakan, dan binasa atau dibinasakan buah-buahnya dia orang kafir, fa asbaha yuqallibu kaffaihi, ya, sehingga dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya karena merasa sedih, dan juga karena menyesal alama anfaqa fiha, atas semua harta yang telah ia gunakan untuk merawat kebunnya itu. Wahia khawiyatun ala urushiha, dalam keadaan kebunnya itu sekarang menjadi hancur di atas cagak-cagaknya, ya, di atas atau besertaan dengan cagak-cagaknya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, hingga dia berkata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, andai saja saya tidak menyekutukan terhadap Tuhanku kepada satu orang pun. Jadi murate pada ayat ini secara garis globalnya adalah memang yang namanya orang kafir mendapati kebunnya dalam keadaan sudah hancur lebur, sehingga sampai-sampai dia menepukkan kedua telapak tangannya karena merasa menyesal dan juga karena merasa sedih atas seluruh harta yang telah ia gunakan untuk merawat kebunnya, ya, karena kebunnya dalam kondisi rusak. Dawuhnya para ulama, kita murati dulu di niki nerin tafsir Jalalain nyarin, wa uhita bisamarihi ay bi aujuhi dhabti as-sabiqati ma'a ya Allah jannatihi bil halaki fahalakat, dan buahnya itu dilimputi, dikelilingi dengan ancaman-ancaman yang telah lewat kemarin, yang ada 3. Kemarin kan orang mukmin itu kan tatkala diajak memasuki kebunnya orang-orang kafir, diolok-olokkan sama orang kafir. Kemudian kemarin juga sudah ada pembahasannya bahwa tengeriki sudah didawuhne kali orang-orang mukmin. Berkata orang mukmin kepada orang-orang kafir, qala lahu sahibu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada fa asara bi ayyutiyani khairan min jannatika. Pertama, ya, mungkin saja atau bahasanya semoga saja Tuhanku memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Au yursila 'alaiha husbanan, atau kebunmu itu akan terkena sebuah petir, ya, husbanan, terkena sebuah petir dari langit, fatusbiha sa'idan zalaqa, ya, au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati alahu talaba, atau nanti airnya menjadi surut. Ini kan cara bahasane nek wong Jawa lek ngarani itu merupakan sebuah kutukan atau bahasane nyabdo dumateng kebune orang kafir. Akhirnya benar-benar terjadi apa yang disabdono, apa yang diumpatkan oleh orang mukmin kepada orang kafir, benar-benar terjadi. Wa uhita bisamari bi aujidab ti asabiqah, dengan ancaman-ancaman yang telah lewat pada ayat-ayat sebelumnya. Ma'ajannatihi bil halaki fahalakat, ya, besertaan dengan kebunnya sehingga rusaklah semuanya. Kebunnya ya rusak, bahkan buah-buahnya pun juga rusak. Fasbaha yuqallibu kaffaihi nadaman wa tahassuran, sehingga dia orang kafir itu membolak-balikkan kedua telapak tangannya begini, ayyadribu ba'du 'alal ukhra, memukulkan satu dengan yang lainnya karena menyesal
dan juga karena merasa sedih. Kenapa kok dia merasa sedih dan juga menyesal? Alama anfaqa fiha, atas seluruh uang dan juga harta yang telah ia gunakan fiha ay fi imarati jannatihi, yakni uang yang ia gunakan untuk nopo merawat kebunnya. Waduh, entek akeh, bondo entek akeh. Wa ya khawiyatun aisa kitatun ala urushiha aita iniha lil karami bi an saqatat summa saqata al karamu, dalam keadaan jatuh kebunnya jatuh atas urus tiang-tiangnya, cagak-cagaknya, lil karami, cagak-cagak yang dimiliki oleh anggur itu tadi, bi an saqatat, cagak-cagaknya hancur ya, jatuh, summa saqata al karmu, pohon-pohon kurmanya juga jatuh kabeh. Wa yaqulu ya litambih, ya ini fungsinya untuk litambih, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, andai saja saya tidak menyekutukan terhadap Tuhanku, tidak menyekutukan Tuhanku kepada sesuatu apapun, ya, seseorang pun. Pun niki kados ngoten sing didhawuhna kalian Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Lan niki sami persis. Jadi intine wa uhita bisamarihi niki apa yang diancamkan, bahasanya ngoten nih, apa yang disemogakan oleh orang mukmin kepada orang kafir yang sombong, ya, yang sombong akhirnya benar-benar terjadi. Kalau oleh bahasane dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, hakadza intaqala ar-raja'u ila tanfid wa ka'anna Allah taala istajaba lirrajulil mu'min wa lam yukadzib tawaqqu'ahu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, ya seperti inilah ya memang yang kejadiannya. Kalau kemarin dawuhnya orang mukmin itu cuma berkata fa'asa rabbi. Kenapa? Fa'asa rabbi. Asa itu cuma sebuah harapan. Harapannya semoga saja, katanya orang mukmin, saya itu dapat kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Ya, terus kemudian nanti kebun kamu kena yang namanya petir atau airnya menjadi surut. Itu harapan daripada orang mukmin kepada orang kafir yang menyombongkan, membangga-banggakan kebunnya. Akhirnya benar-benar terjadi wa uhita bisamarihi. Mulanya ini bukan sebuah harapan lagi, tapi ini memang Allah taala benar-benar mengijabahi, mengabulkan doanya. Bahasan bukan doa, harapannya orang mukmin itu. Wa uhita bisamarihi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Lah sekarang begini yang menjadi pertanyaan, kenapa di dalam ayat ini itu kok bahasannya wa uhita bisamari? Kenapa kok boten wa uhita bijannatihi? Pembahasannya kan dari kemarin itu sedang membahas yang namanya kebun. Tapi kenapa di dalam ayat ini yang dibahas, yang direalisasikan untuk diancam, direalisasikan untuk hancur adalah buahnya? Kan seperti itu. Harusnya kan wa uhita bi jannatihi, bukan bi samarihi. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau dawuh, lakinil ihatatu huna ja'at ala samaridatihi wa wa qaribul jani qaribut tanawul wa bidzalika takunu al faji'atu fi asyad. Karena posisi buahnya itu sudah matang, hampir saja untuk dipanen. Dan orang yang dalam kondisi seperti itu, tatkala mendengarkan bahwa buah yang sudah bisa dipanen sudah matang, kok tiba-tiba hancur, dia akan benar-benar terkaget daripada bahasanya cuma sekedar wa uhita bijannatihi. Paham ya? Kalau bahasanya wa uhita bijannatihi, kebunnya yang terkena kehancuran, ya mungkin saja yang namanya buah itu masih selamat, ya. Kalau pohon-pohonnya berjatuhan mungkin buahnya sih selamat. Tapi ki ora, buah yang sudah digadang-gadangkan, buah yang sudah ditunggu-tunggu oleh orang kafir untuk dipanen karena memang sudah matang, ternyata buahnya itu menjadi rusak. Wa uhita bi zamari. Mulane teng ngriki wa bidzalika takunu al faji'atu fiha asyaddu. Cara kaget itu kaget banget. Napa kaget banget. Karena yang dimaksudkan, yang dituju daripada setiap sesuatu itu adalah intinya. Awak dhewe duwe sing jenenge
nopo pohon itu tidak lain tidak bukan yang kita maksudkan. Yang kita inginkan ya adalah buahnya. Itu yang paling inti ya, walaupun sebenarnya pohonnya pun juga sangat bermanfaat untuk kita. Pohon mulakno bahasane wa uhita bi zamari. Wasamar wal ghayah wal muhassalah an nihaiyah lizar'i. Inti daripada orang menanam itu ya buahnya. Karena orang itu memang yang paling diharap-harapkan dinanti-nanti ditunggu-tunggu itu adalah buahnya. Kalau sampean kepingin tahu yo seberapa sedihnya orang yang tidak bisa mendapatkan apa yang dia nanti-nantikan. Dalam tanda kutipnya orang yang gagal panen. Takokno nang petani-petani lho, sing selama 4 bulan mereka merawat dengan sungguh-sungguh tanaman mereka. Tapi kalau di akhirnya mereka itu gagal panen, wah susah ndak ketulungan. Pun, kalau bahasane untuk benar-benar membuat mereka itu merasa benar-benar terpukul, merasa benar-benar sedih, bahasa Al-Qur'annya bukan wa uhita bi jannatihi, tapi wa uhita bi zamari. Pun, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Sehingga jadilah dia merupakan orang yang memukulkan satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lain. Yadribu kafan bi kafin, ya. Kama yaf'al insanu hina man yufaji'uhu amrun la yatawaqqa'u. Wong lek kuwaketne biasane lek wong anu biasane ngene ya. Ngene biasane lek wong awak dhewe kan ngono. Mau saling memukulkan satu telapak tangan terhadap tangan yang lain. Aina daman wa tahassuron, karena mereka itu menyesal dan juga merasa sedih atas semua harta yang telah ia korbankan, yang telah ia gunakan untuk merawat kebunnya. Ente akil loh. Sampe ndak ngerti petani-petani ku yo masyaallah. Iku ente akeh gurung sing digawe apa bahasane ngemes, gurung wis wakeh lah pokoke. Pupuke barang gagal panen susah ya ndak ukur. Ini fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Ala ma anfaqa fiha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ala ma anfaqa fiha. Ya Allah, kita lanjutkan malih. Ala ma anfaqa fiha. Wahia khawiyatun ala urushiha, dalam keadaan kebunnya itu rusak di atas cagaknya. Urus itu kan jamu arshin. Arsy itu kalau nek ngriki da'aim dimaknani da'amah dimaknani sebagai cagak. Niku kalau di dalam kitab-kitab yang lebih besar diartikan, sampean tahu ya, kebun anggur. Sampean tahu ora, ndelok anggur iku nang antara satu pohon dengan pohon yang lainnya itu biasanya dijadikan sebagai tempat untuk bergelantungannya anggur. Tahu ngerti pura kebun anggur? Sorry. Wes iki satu pohon. Ini satu pohon, yang lainnya sampai beberapa pohon. Nang dhuwur iki niku lek anggur iku gak kok pohon kayak pohon jati ngono ora. Antara satu pohon dengan pohon yang lainnya itu kayak seperti dijadikan seperti jaring ngono. Rambatan, tempat untuk menjadi rambatannya pohon anggur, yang mana dari tempat itu tadi anggur itu akan bergelantungan. Lah urus itu yaitu maksudnya. Ya diartikan cagak, bisa diartikan sakaf itu ya payone. Ya. Jadi urus itu maknane lek teng mriki ana sing bahasane urus niku para-para. Para-para itu yaitunya tempat daripada untuk merambatnya pohon anggur sekaligus tempat untuk bergelantungannya anggur. Itunya runtuh, urusnya para-paranya itu runtuh. Wa ya khawiyatun ala urushiha. Para-paranya itu menjadi runtuh. Wa ya khawiyatun ala urushiha.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga tengeriki tinggi akan wa maklumun annal urush takunu fauqa. Yang namanya para urush itu pasti posisinya berada di atas. Falamma nazalat 'alaiha as-sa'iqah minas sama' dakkat urushuha wa ja'alat 'aliyaha safilaha fawaqa'al arsyu awalan summa tahaddamat 'alaihi al-judron. Nah, ini Syekh Mutawal Asy'ari menjelaskan proses daripada kehancurannya kebun anggurnya orang-orang kafir adalah nopo, tatkala yang namanya sebuah so'ikoh atau petir dari langit itu menyambar kebun anggurnya mereka, maka yang pertama kali terkena adalah urusnya atau para-paranya, ya. Para-paranya terlebih dahulu kena beler, maka para-paranya itu akhirnya menjadi terjatuh. Setelah para-paranya yang terjatuh, kemudian pohon-pohonnya yang jatuh, kemudian seluruh judron atau tembok-temboknya itu semuanya juga menjadi jatuh. Urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan dia berkata, orang kafir setelah melihat kebunnya itu tadi hancur, niku berkata wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya, andai saja aku tidak menyekutukan terhadap Tuhanku kepada seseorang pun. Artinya bagaimana? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi tengeriki beliau dawuh seperti ini. Arti daripada ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada fahadal kafir tadzakkara kalamahu wa yaqulu. Jadi kenapa kok moro-moro orang kafir kok moro-moro mengucapkan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Krana sak gurunge qala ta'ala wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wal makna annal mu'min lamma qala lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada fahadal kafir tadzakkara kalamahu wa qala ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Jadi onone wong kafir ngomong koyok ngene iki krana eling mari diomongi karo orang mukmin. Kemarin di ayat nomor berapa? Di ayat nomor 38 surat Al-Kahfi ayat 38 kan ngomong lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ketika melihat semua kebun kurmanya anggur, kebun anggurnya itu hancur, maka dia yang teringat adalah ucapannya orang mukmin berupa lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, sehingga dia berkata ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Lah teng mriki dingendikaken oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh kalau dawuhnya ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada seolah-olah ini memberikan pemahaman bahwa kebun anggurnya mereka itu menjadi rusak gara-gara mereka itu melakukan sebuah kesyirikan. Padahal dengeriki dingendikaken walaisal amru kadzalik li anna anwa al bala aksaruha innama yaqaulil mu'minin. Niki lho. Jadi nggak bisa sebenarnya difahami bahwa yang namanya hancurnya kebun mereka itu gara-gara merupakan tindakan karena tindakan syirik mereka itu mboten saged. Karena justru yang di dunia ini sering kali mendapatkan cobaan justru malah orang mukmin. Karena napa? Dunia ini merupakan surga bagi orang-orang kafir. Wes. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki sampean lihat sendiri teng kitab ngrikine dawuh. Karena dawuh Allah Ta'ala teng surat lain qala ta'ala walau la ayyakuna nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfur birrahmani li buyutihim suqufan min fiddati wa ma'arija 'alaiha yadharun. Niki lho, niki dawuhnya Allah Ta'ala. Artinya napa? Tengeriki dingendikaken walau la ayyakuna
ayyakuna nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddati wa ma'arij 'alaiha yadarun. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu, yakni dalam keadaan kekafiran, tentulah kami buatkan bagi mereka orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng yang terbuat dari perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka gunakan untuk menaikinya. Bayang nih, Allah Ta'ala nih ya, ini untuk menunjukkan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, dunia ini merupakan surga bagi orang kafir. Kowe gak usah ngumun. Krana napa? Dawuh Gusti Allah. Alek tidak ada rasa takut, bahasa ngaten. Walau la ayyakunan nasu. Kiranya bukan karena rasa takut semua manusia menjadi kafir, niscaya akan Allah Ta'ala jadikan bagi orang-orang yang kafir rumahnya itu tingkat 2 dan tangga-tangganya juga semua terbuat daripada perak. Bayang nih Pak, insyaallah dawuh ngoten. Cuma kan menungso kan gak iso kaya ngono kuwi. Kalau melihat kalau Allah Ta'ala benar-benar merealisasikan bentuk yang seperti itu, artinya orang kafir rumahnya semua terbuat dari perak. Wah, yang ada semua orang malah semua orang akan kepingin seperti itu. Pun juga dalam hadis lain dikatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, khussa al bala'u bil anbiya sumal auliya sumal amsal fal amsal. Orang yang ujiannya paling berat itu ya para nabi. Setelah para nabi, para wali. Setelah para wali, kemudian orang yang derajatnya mendekati wali dan seterusnya. Ya, niku didawahkan ngoten. Asyadun nasi balaan, kalau dalam hadis lain bahasanya asyadun nasi balaan al-anbiya sumal auliya sumal amsal fal amsal. Wong sing cobaane paling gede tenanan kuwi para nabi. Jadi maksud hubungannya dengan ayat ini ya, litani bi lam usyrik bi rabbi ahada, biar kita itu tidak salah paham. Pokoknya urip awak dhewe nang dunya iki panggah manut nang takdire pangeran. Ora enek ceritane kita gagal karena ini mboten. Pun teng mriku dikaaken ngoten. Sekarang kita lanjut. Walam takun fi'atun, ayat yang 42. Ya Allah, walam takun lahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Walam takun bita'i wal ya, dan tidak ada bagi dia orang kafir segolongan orang yang mampu menolonginya dari selainnya Allah, indah halakiha, tatkala kebun anggurnya rusak, wa ma kana muntasiran indah halakiha binafsiha, dan dia sendiri tidak mampu menolong dirinya sendiri. Wes, itu posisinya orang kafir yang sudah mendapati kebun anggurnya dalam keadaan rusak. Bahkan dirinya sendiri saja itu nggak bisa menolong terhadap dirinya, dan orang lain apalagi juga tidak ada yang bisa menolong dirinya itu. Pun ailaisa ladaihi a'wanun wa nusara yadfa'una anhu hadzal ladzi halla bihi. Pun kenapa kok seperti itu? Kenapa kok yang namanya orang kafir itu tidak mendapatkan pertolongan baik dengan dirinya sendiri atau bahkan juga dengan orang-orang lain, gak ada yang mampu untuk menolonginya? Teng mriki dikaaken teng kelanjutane, ya Allah ya Rabbi ya Karim, hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun sawaban wa khairun uqbah. Teng mriki dikaaken artinya kenapa kok orang-orang kafir itu tidak bisa mendapatkan pertolongan baik dengan orang lain, golongan orang lain, ataupun dengan dirinya sendiri. Teng mriki didhawuhaken hunalikal walayatu lillahil haq, dan di sana yakni di hari kiamat pertolongan itu hanya dari Allah yang maha hak,
dia adalah sebaik-baiknya pemberi pahala dan sebaik-baiknya pemberi balasan. Ini loh. Jadi kenapa kok mereka itu tidak bisa mendapatkan sebuah pertolongan baik dengan dirinya sendiri atau segolongan yang lain? Karena hunalikal walayatu lillahil haq. Di sana di hari kiamat yang namanya pertolongan itu hanya dari Allah yang maha hak, dan Allah Ta'ala itu maha sebaik-baiknya pemberi pahala dan maha sebaik-baiknya pemberi balasan. Artinya ya nopo tengriki didawuhaken ya Allah ya Rabbi ya Karim ngeten. Wa makana muntasira hunalika ayyaumal qiyamah, di hari kiamat al-walayah bi fathil al-walayah. Lafaz al-walayah itu bisa menggunakan fathahnya wawu walayah. Kalau walayah itu maknanya an-nusrah, pertolongan. Wa bi kasriha dalam satu qiraah itu menggunakan kasrohnya napa wawu. Jadi bacanya al-wilayah. Napa bacanya al-wilayah. Al-wilayah niku teng mriki dikatakan kalau al-wilayah maknanya al-mulk. Besok di hari kiamat kerajaan itu hanya miliknya Allah. Pon, kita lanjutkan lagi. Lillahil haq, hanya milik Allah Ta'ala yang maha hak. Biraf'i al-haqqu itu bisa dibaca rafa al-haqqu karena menjadi sifat dari al-walayah, sifatul walayah. Wabil jari, dan juga bisa dibaca jar karena menjadi sifatul jalalah, menjadi sifat dari lafaz jalalah. Lillah niku. Huwa khairun sawaban ay min sawabi khairihi law kana yusibu. Allah Ta'ala itu maha sebaik-baiknya zat yang memberi pahala. Ya, ay min sawabi khairihi, yakni daripada orang lain, andaikan selainnya Allah itu bisa memberi pahala. Wa khairun uqba, dan Allah Ta'ala sebaik-baiknya zat yang memberikan balasan, yang memberikan ending yang baik. Ya, birraf'i bidammil qaf wa sukuniha, dengan dhammahnya qaf atau sukunnya uqba atau uquba. Wa khairun uquba atau uqba sami mawon. Artinya ya napa? Ai akibatan lil mu'mini wa nasbu ma'alat tamyiz. Akibatan iku ai inna akibata ta'atil mu'min khairun min akibati ta'ati ghairihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa nasbu ma'alat tamyiz. Nasabnya sawaban dan juga uqban atau uquban itu karena menjadi tamyiz. Sekarang kita pelajari lebih dalam tentang makna daripada hunalikal walayatu lillahil haq. Tengriki seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dalam banget ini. Nanti banyak pelajaran yang diambil dari ayat ini. Tengriki beliau dawuh hunalika ay fi waqtil hal hadhihi waqta an nazalatis sa'iqatu minas sama' fa atat al jannah wa ja'alat khawiyatan ala urusyiha hunalika tadzakkara al mun'im wa tamanna law lam yusyrik billah fa qawluhu hunalik fil waqti ad-daqiq waqtul qimmatun nakdi ya Allah ya Rabbi ya Karim wal qadari hunalikal walayatu lillahil haq. Tengeriki dingin dikaakan ai fi hadhil fi waqtil hal hadi. Jadi maknane hunalika itu bisa, kalau kita mengikuti tafsir yang ada di dalam Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya, itu maknanya hunalika dimaknani jauh sana. Jauh sana itu artinya di hari kiamat. Ya. Seperti dalam kaedahnya isim isyarah. Tapi kebanyakan ulama tafsir seperti yang di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim, tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi dan juga Syekh Mutawalli Asy'arawi, hunalika itu tidak diartikan jauh, tapi diartikan ai fi misli hadzal waqti wa fi misli hadzal maqam. Ya, dawuhnya Syekh Mutawalli Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ai fi misli hadzal waqti wa fi misli dzalikal maqam takunul wilayatu lillah yuwali awliyaah. Yakni pada waktu kondisi yang seperti itu, pada waktu dan juga tempat yang seperti itu, di mana orang kafir itu
kebunnya sudah terkena oleh yang namanya sebuah petir daripada langit sehingga menghancurkan semua anggur, buah anggur dan seluruh kebun anggurnya, maka pada waktu itulah pertolongannya Allah Ta'ala turun untuk para kekasihnya. Fayahlibum ala a'daih, maka Allah Ta'ala memberi kemenangan atas para kekasihnya, atas seluruh para musuhnya. Wa yufawwidu amral kufari ilaihi, dan Allah Ta'ala memasrahkan urusannya orang kafir kepada mereka sendiri. Maka faqaulu hunalika, dawuh hunalika itu isyaratan ilal maudi' wal waqti alladhi yuridullahu idhara karama ti auliyai wa idlali a'daihi fihima. Maka kalimat hunalika itu merupakan isyarah kepada tempat dan juga waktu yang mana Allah Ta'ala menghendaki untuk menampakkan kemuliaan para kekasihnya, dan waktu di mana Allah Ta'ala ingin menghinakan terhadap para musuhnya. Pun itu maknanya hunalika. Hunalika paling enak aja dimurati besok hari kiamat. Sekarang hunalikal walayatu lillahil haq. Sekarang bahasanya, di kondisi ini, di waktu ini, Allah Ta'ala, pertolongan itu milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, didawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, huwa khairun uqbah. Kan kelanjutannya itu dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, huwa khairun sawaba wa khairun uqbah. Allah Ta'ala itu maha sebaik-baiknya pemberi ganjaran dan maha sebaik-baiknya pemberi ending yang baik, pemberi balasan yang baik. Berarti nopo pelajaran yang kita ambil daripada ayat ini? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, hakadza dzaraballahu ta'ala lana masalan wa awdaha lana akibatal ghaniyil kafir wal fakirul mu'min. Inilah terakhir, ini kan terakhir nih, ayat terakhir tentang pembahasan dua orang laki-laki, yang mana satunya itu orang kaya yang kafir, yang satunya itu orang mukmin yang sederhana, tidak kaya. Ini ceritanya kemarin, ceritanya Barotus sama sapa? Lali bocah-bocah. Yahuda. Lali biji. Sehingga pelajaran yang harus kita ambil adalah wabayyana lana, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, annal insan yajibu alla takhda'uhu an ni'mah. Seorang manusia wajib jangan sampai tertipu oleh nikmat yang sedang ada pada dirinya. Wala yahurruhu an-na'im. Jangan sampai juga tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan yang ada. Karena napa li'annahu mauhubun minallah. Karena pada hakikatnya nikmat yang ada pada diri kita, semewah apapun rumah kita, sebagus apapun mobil kita, semelimpah apapun harta kita, sesehat dan sekuat apapun badan kita, semua itu merupakan pemberian dari Allah. Sehingga napa faj'alil wahib al-mun'im subhanahu daiman ala balik. Maka jadikan Allah Ta'ala zat yang memberi, Allah Ta'ala zat yang memberi nikmat selamanya ada di dalam hati kamu. Ya, sing mbok teke atiku, sing mbok Tuhan nang jero atiku pangeran Gusti Allah. Ojo hartamu, ojo pangkatmu, ojo kekuatanmu. Napa? Kayu hafidhalaka ala ni'matik, supaya Allah Ta'ala menjaga terhadap nikmat kita. Wa illah, kalau kamu tidak menjadikan, tidak menuhankan Allah di hatimu, tapi kamu menuhankan harta kamu, menuhankan jabatan kamu, menuhankan terhadap kekuatan kamu, menuhankan terhadap golongan kamu, dipastikan wa illa lakunta misla hadzal jahid alladzi ista'la wa gharra bi ni'matillah fakanat akibatuhu kama ra'aita. Karena kalau tidak seperti itu, bisa dipastikan kamu endingnya ya seperti orang kafir ini, yang mana kebunnya menjadi hancur lebur rata dengan tanah, bahkan tanahnya pun menjadi tanah yang licin yang tidak bisa dimanfaatkan, walaupun hanya cuma sekedar untuk dijadikan tempat berjalan.
Ana ngoten nggih. Nek lek teng dawe Al-Imam Al-Ghazali dan kitab Minhajut Thalibin ya. Orang itu bagaimana caranya kita itu iktimatnya yang benar-benar dijadikan pegangan oleh kita adalah Allah Ta'ala. Masih duitmu akeh, masih jabatanmu dhuwur, masih kekuatanmu iku wis benar-benar kuat. Paham ora? Soalnya itu kan banyak kan dari kita seringkali kita itu lalai. Awak dhewe lek ngeros duit sak miliar ngono umpama. Alah santai Pak, duitku akeh. Anu ya, santai, duitku akeh. Sak miliar akeh raja korone ngalah-ngalahi Pak lek sak miliar. Seringkali kita kalau punya yang namanya golongan, oh santai Pak. Golonganku akeh kok. Lah, Assalamualaikum Rahman. Ngerti? Abang lu. Ngaos kok atraksi. Ngerti? Nderek ngaos. Nggih. Bon. Jadi niku nggih. Jadi jangan sampai seperti itu. Terakhir niki Tengeriki dawe Sayyidina Ali gini. Terakhir kalau tutup kalian dawe Sayyidina Ali supaya kita tidak ngeten. Supaya kita tidak tertipu oleh semua kenikmatan yang ada pada kita. Seringkali niku semua kita niku tertipu oleh segala nikmat yang ada pada diri kita. Mulane dingendikaken kalian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku dawuh, "Man i'tamada ala malihi qol." Barang siapa yang berpegangan atas hartanya, maka sesungguhnya hartanya sangatlah sedikit. Wa man i'tamada 'alan nasi mallah. Dan barang siapa yang berpegangan atas manusia, niscaya dia akan bosan. Wa man i'tamada 'ala aqlihi dhal. Barang siapa yang berpegangan atas akalnya, dia akan tersesat. Wa man i'tamada 'ala jahi dhal. Barang siapa yang berpegangan atas pangkatnya, niscaya dia akan hina. Wa man i'tamada 'ala Allahi la qalla wala malla wala dhalla wala zalla. Dan barang siapa yang berpegangan atas Allah Ta'ala, niscaya tidak akan sedikit, tidak akan bosan, tidak akan tersesat, juga tidak akan hina. Terus intinya semua teringkas pada dawuhnya Sayyidina Ali ini. Pun wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Nah, lah pengguyu-guyu men.